Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kompetensi yang harus ada di dalam promosi kesehatan. Salah satu kompetensi yang harus ada yaitu komunikasi. Nah, apa komunikasi? Menurut Aswar, komunikasi adalah bentuk pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti dan saling percaya demi terwujudnya hubungan baik antara individu dan orang lainnya. Ini juga diartikan sebagai suatu hubungan seseorang dengan orang lain untuk mencapai pengertian dan persamaan sikap. Tujuan daripada komunikasi menurut Aswar adalah menimbulkan saling pengertian, bukan persetujuan. Kemudian menurut Perry and Potter, komunikasi merupakan proses yang kompleks, baik verbal maupun non-verbal, yang melibatkan tingkah laku dan hubungan, serta memungkinkan individu untuk berasosiasi dengan orang lain, dengan lingkungan sekitarnya. Komunikasi mengacu tidak hanya pada isinya, tetapi juga perasaan dan emosi. Unsur-unsur yang harus ada di dalam komunikasi menurut Wilbur Schramm, seperti dikutip oleh Projo Saputro maupun Mahfud, ada 3 unsur komunikasi, yaitu sumber berita, ya, kemudian isi berita atau pesan itu sendiri, dan sasaran. Selain itu ada juga yang menambah dengan adanya media, kemudian umpan balik maupun akibat. Sumber adalah si pengirim berita atau kita sebut sebagai komunikator. Pesan atau berita ini adalah stimulus yang disampaikan sumber kepada sasaran, baik itu verbal maupun non-verbal. Kemudian media. Media adalah saluran atau alat yang dipakai sumber untuk menyampaikan pesan kepada sasaran. Sasaran adalah penerima pesan. Umpan balik atau feedback adalah reaksi sasaran terhadap pesan yang disampaikan sumber. Akibat atau impact adalah hasil dari komunikasi, yakni terjadi perubahan pada diri sasaran. Referen, stimulus yang memotivasi seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya adalah objek, pengalaman, emosi, ide, dan lain-lain. Ini adalah gambar komunikasi yang merupakan proses aktif antara pengirim dan penerimaan. Di sini, ini adalah pengirimnya dalam hal ini. Ya, ini adalah pengirim berita, kemudian ini adalah penerima. Masing-masing ada referen. Nah, antara pengirim dengan penerima ini membutuhkan yang namanya saluran, ya, sehingga referen yang dikirimkan oleh si pengirim ini bisa diterima oleh referen dari penerima. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi kita kenal ada 7C, yaitu credibility, content, konteks, clarity, continuity and consistency, channel, kemudian capability of the audience. Credibility itu apa? Yaitu sumber yang harus memiliki kredibilitas tinggi sehingga mempermudah kepercayaan sasaran terhadap pesan yang disampaikan. Sehingga ketika kita melaksanakan komunikasi, maka apakah sumber yang kita berikan itu adalah sumber yang kredibel. Kemudian konten. Konten bahwa pesan ini harus mengandung isi yang bermanfaat bagi sasaran. Jadi komunikasi kita ini kontennya bermanfaat bagi sasaran apa? Tidak. Kemudian yang berikutnya yaitu konteks. Bahwa pesan yang disampaikan ini ada hubungan dengan kepentingan dan kebutuhan sasaran serta realitas sehari-hari. Clarity yaitu pesan yang disampaikan harus jelas, sehingga harus diupayakan untuk memilih pesan yang ketika disampaikan akan lebih mudah diterima. Continuity and consistency, bahwa pesan itu harus sering, continue, dan terus-menerus ya, disampaikan serta bersifat konsisten atau tetap. Channel, bahwa harus dapat dipilih media yang sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
capability of the audience, bahwa harus perhitungkan kemampuan sasaran di dalam menerima pesan. Komunikasi kesehatan. Menurut Rasmussen dan kawan-kawan, bahwa komunikasi kesehatan ini merupakan usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku kesehatan penduduk yang besar jumlahnya dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi massa, desain instruksional, pemasaran sosial, analisis perilaku maupun antropologi kesehatan. Komunikasi dalam diri individu atau intrapersonal merupakan model bicara seorang diri atau dialog internal yang terjadi secara konstan dan tanpa disadari. Tujuannya adalah agar kesadaran diri yang mempengaruhi konsep diri dan perasaan dihargai. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal merupakan komunikasi langsung bertatap muka baik secara individu maupun kelompok. Yang paling baik adalah konseling. Efektivitas daripada komunikasi interpersonal ini ditentukan oleh 1. Adanya empati, 2. Respek terhadap perasaan dan sikap orang lain, 3. Jujur dalam menanggapi pertanyaan orang lain. Komunikasi massa merupakan penggunaan media massa seperti TV, radio, media cetak untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat. Komunikasi terapeutik adalah pengiriman pesan antara pengirim dan penerima dengan interaksi di antara keduanya yang bertujuan memulihkan kesehatan seseorang yang sedang sakit. Ini adalah merupakan teknik verbal maupun non-verbal yang digunakan oleh petugas kesehatan untuk memfokuskan pada kebutuhan pasien atau klien. Tujuannya adalah untuk menegakkan hubungan terapeutik antara petugas dengan pasien, mengidentifikasi kebutuhan klien, kemudian menilai persepsi klien terhadap masalahnya. Komponen dasar di dalam komunikasi interpersonal ini adalah kerahasiaan. Harus saling bisa menjaga rahasia, keterbukaan diri terbuka terhadap hal-hal yang diperlukan di dalam komunikasi. Privasi, sifatnya privasi, ya, ini berkaitan dengan kerahasiaan. Sentuhan, ya, mendengarkan aktif, melakukan pengamatan. Kemudian aspek yang berikutnya yaitu tentang kemitraan. Apa itu kemitraan? Yaitu suatu kerjasama formal antara individu kelompok, antara individu, ya, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Keyword di dalam kemitraan adalah kerjasama antar kelompok, organisasi, individu, bersama-sama mencapai tujuan, kemudian saling menanggung risiko dan keuntungan. Membangun kemitraan ini harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut, yaitu kesamaan perhatian, saling mempercayai dan menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, ketersediaan untuk berkorban baik waktu, tenaga maupun sumber daya yang lain. Model kemitraan ini ada beberapa model. Yang pertama yaitu model yang paling sederhana dalam bentuk jaring kerja atau networking. Kemudian model yang kedua lebih baik, lebih solid, masing-masing punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap program ataupun kegiatan bersama. Langkah-langkah penanggulangan kemitraan yang pertama yaitu melakukan identifikasi stakeholder, mitra maupun pelaku potensialnya. Yang kedua, membangun jaringan kerjasama antara mitra dalam upaya mencapai tujuan. Kemudian memadukan sumber daya yang tersedia di masing-masing mitra, melaksanakan kegiatan terpadu, di mana di sini menyelenggarakan pertemuan berkala. Pertemuan berkala ini dilakukan untuk membuat suatu perencanaan, kemudian melakukan pemantauan, melakukan penilaian, dan pertukaran informasi. Prinsip di dalam kemitraan yaitu persamaan equity, keterbukaan, transparansi, saling menguntungkan, mutual benefit. Institusi kunci atau pokok yang ada di dalam kemitraan di sini bisa unsur pemerintah, swasta, unsur organisasi non pemerintah. Ya, kemudian tahapan di dalam bangun kemitraan yang pertama adalah kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri. Ya. Jadi lintas program di sini, misalnya di sini ada Direktorat Promosi Kesehatan, kemudian Kesehatan Keluarga, P2M, Lingkungan Gizi. Tahap kedua adalah kemitraan lingkungan.
Kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintahan, ada Depkes, Dignas, Pertanian, maupun Kehutanan. Tahap ketiga yaitu membangun kemitraan yang lebih luas. Ya, di sini bukan hanya lintas program, lintas sektor, lintas bidang, juga lintas organisasi. Di mana di sini mencakup pemerintah, unsur dunia usaha atau bisnis, unsur LSM, organisasi massa, unsur organisasi profesi. Kemitraan merupakan suatu sistem. Kalau kita bicara sistem, ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Nah, di sini inputnya itu apa? Ya, ada sumber daya. Nah, sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber dana, sistem informasi maupun teknologi. Proses yaitu kegiatan-kegiatan untuk membangun kemitraan. Kemudian output, terbentuknya jaringan kerja, networking, aliansi, ataupun forum. Outcome, dampak kemitraan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Pemasaran sosial di dalam promosi kesehatan di sini adalah merupakan keterampilan manajemen dalam hal mengidentifikasi kesempatan-kesempatan untuk memenuhi permintaan konsumen atau klien sehingga memberikan perlindungan maksimal dan perbaikan dalam kesehatan mereka. Nah, ini adalah gambar konsep daripada pemasaran. Ya. Pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, ataupun permintaan. Kemudian membuat produk hasil dari mengidentifikasi kebutuhan ini. Kemudian produk ini harus ada nilainya, value-nya. Kemudian bagaimana biaya dan kepuasan yang diharapkan nanti pada konsumennya. Kemudian terjadinya transaksi, ya. Nah, kemudian baru dilaksanakan pasar, ya, artinya dipasarkan. Kemudian pemasaran dan calon pembeli. Prinsip dan kegiatan pemasaran sosial bahwa pusat pemasaran sosial adalah konsumen, yaitu masyarakat itu sendiri yang berorientasi pada konsumen. Tingkat keberhasilan kegiatan pemasaran ditentukan oleh ukuran konsumen ataupun masyarakat. Unsur-unsur di dalam konsumen ada produk, harga, tempat maupun promosi. Nah, di sini perlu langkah pertama yaitu melakukan riset pasar, di mana di sini mempelajari, menelaah sikap dan perilaku apa yang sekiranya bisa dijual. Misalnya sikap dan perilaku cuci tangan, sikap dan perilaku penggunaan pelayanan kesehatan. Riset pasar ini juga digunakan untuk menentukan sasaran, segmentasi sasaran. Karakteristik segmentasi sasaran yaitu karakteristik demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan, sosial ekonomi, tempat tinggal maupun agama. Kemudian karakteristik geografi, wilayah, luas daerah, kepadatan. Karakteristik perilaku, gaya hidup, nilai-nilai, norma, dan keyakinan. Karakteristik dari segmentasi sasaran menentukan sasaran primer, sekunder, dan tersier. Primer ini merupakan sasaran pokok yang diharapkan untuk berubah perilakunya. Sasaran sekunder yaitu sasaran antara yang punya pengaruh terhadap sasaran primer, misalnya petugas kesehatan, tokoh masyarakat, anggota keluarga. Sasaran tersier adalah sasaran penunjang yang ikut menentukan keberhasilan program, misalnya penyandang dana, pengambil keputusan, maupun orang-orang yang berpengaruh. Kemudian di dalam pemasaran sosial juga ada produk. Produk dalam promosi kesehatan itu apa? Yaitu di sini jenis pelayanan yang diberikan. Misalnya ada penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil. Nah, kita contohkan nanti ada untuk donor darah, ya, pelayanan donor darah, pemberian vitamin, ya, vitamin untuk menambah stamina bagi para pendonor, tablet besi. Ya. Kemudian harga produk ditentukan berdasarkan manfaat, kemudian yang didapatkan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini bisa berupa uang, kesempatan, status, ataupun waktu. Contoh, ya, meskipun posyandu memberikan pelayanan gratis, tetapi reaksi anak terhadap imunisasi dan gangguan kesehatan termasuk biaya jajan anak dan transportasi ke posyandu ini dianggap sebagai suatu harga yang harus dibandingkan dengan manfaat. Tempat pemasaran sosial merupakan lokasi tempat penduduk yang dapat diperoleh. Promosi mengkomunikasikan keunggulan, ya, memujuk sasaran untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Nah, langkah pemasaran sosial menurut Departemen Kesehatan, ya, ada riset formatif, penyusunan strategi, uji coba strategi, menulis arahan kreatif dan media, menentukan konsultan kreatif dan konsultan media, menyusun pesan maupun bahan serta rencana media, menguji bahan dan pesan, memperbaiki bahan, penyempurnaan program, memproduksi bahan,
pengumpulan data dasar dan evaluasi, orientasi dan pelatihan, melaksanakan kegiatan dan memantau maupun memperbaiki. Faktor penentu keberhasilan pemasaran sosial ada manajemen, ya, di mana di sini adalah memahami pola kegiatan yang akan dilaksanakan, mengerti sikap kelompok sasaran, memiliki kemampuan dan keterampilan mengkoordinasikan kegiatan, mampu mengarahkan, merencanakan media serta menganalisis dan menafsirkan laporan penelitian, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk penggunaan biaya. Kemudian konsumen itu sendiri